Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Sekarang kita mau mulai ibadah online kita. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan-Mu pada hari Minggu ini. Pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah, Tuhan biarlah Engkau yang menuntun ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kakak mau minta tolong Rial, boleh tolong bantu bacain Mazmur? Iya, Kak. Mazmur berapa ya? 103 ayat 1 sampai 5. Nanti kakak yang baca ayat yang menjorok ke dalam, Rial baca yang menjorok keluar. Ayat yang keberapa? Ayat 1 sampai 5. Ganti-gantian bacanya. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur. yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan yang menjalankan keadilan. Udah, sampai ayat yang kelima. Udah ya? Makasih, Riel. Sama-sama, Kak. Adik-adik, mari kita angkat pujian Aku Milikmu, Yesus Tuhanku, dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Persilahkan Kak Jenny. Oke, jadi tadi kita akan share screen sebentar. Baik, apa kabar adik-adik semua? Kita berjumpa lagi. Mungkin banyak dari kalian yang belum kenal ya siapa kakak. Nama kakak Kak Jenny Raung. Salam kenal. Di sini ada beberapa nama sih yang kakak sudah tahu, cuma ada beberapa yang masih baru. Boleh kameranya dibuka biar kakak tahu muka-mukanya seperti apa. Bentar saja, nanti boleh ditutup lagi. Coba Riana Paskaita, boleh dibuka kameranya? Oke, mungkin. Maaf Kak, kamera aku lagi nggak bisa dibuka. Oh, oke. Terima kasih untuk beritahukan. Oke, baik adik-adik. Untuk ibadah pada pagi hari ini, judulnya Syukurku, Tanggung Jawabku, dan Tekadku. Nah, sekarang kita mau share lagu ini. Mungkin bagi beberapa orang sudah pernah tahu ya, pernah dengar. Oh, sebentar.
The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Oke, baik adik-adik, kita akan tetap memutar video ini dengan musik yang lebih kecil sebentar ya. Sudah bisa dikecilkan. Oke. Kalau dengan musik seperti ini, apakah kalian bisa mendengar suara kakak dengan jelas? Tiba-tiba tidak bisa dimatikan videonya, menghilang begitu saja. Sebentar ya, juga mungkin. Oke, baiklah. Ternyata memang harus di-stop dari kalian. Oke, baik adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik pada saat mendengar lagu tersebut? Lagunya dalam bahasa Inggris, tapi lirik lagunya itu diambil dari Mazmur yang sebenarnya tadi di Mazmur Pujian sudah kalian baca. Ini ayatnya ayat yang sama untuk pembacaan Alkitab. Jadi adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya, dibuka di ayat yang sama, di pasal yang sama dengan Mazmur Pujian tadi. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau masuk ke dalam pembacaan firman. Biarkan Roh Kudus saja yang boleh menuntun kami, sehingga kami boleh benar-benar mendengar akan suara-Mu, sehingga kami benar-benar boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga kami benar-benar boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, biarkan kami boleh layak Tuhan untuk mendengarkan perkataan firman-Mu, dan biarkan kami juga boleh mengerti Tuhan pada saat kami mendengarkan nanti, masuk ke dalam diskusi dan meninggalkan ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan tutup semua suara-suara yang mengganggu kami Tuhan, baik itu suara-suara dalam pikiran kami, suara-suara dari sekeliling kami. Tutup, bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Kuduskan hamba-Mu juga Tuhan yang akan membawakan firman, biarkan hamba juga boleh hanya mendengarkan suara Engkau Tuhan, dan yang keluar dari mulut bibir hamba juga itu yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, untuk bacaannya, sebenarnya Mazmur 103 ini ada 22 ayat. Nanti kakak minta adik-adik membaca sampai selesai setelah ibadah. Jadi pada saat ibadah kita akan membaca ayat 1 sampai 2. Tadi kalian membaca sudah sampai 5 ya. Kita akan membaca sekarang, kita ulangi lagi. Membaca ayat 1 dan 2. Jadi ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca
ayat 1 lalu dilanjutkan, ada yang membaca ayat 2, ada volunteer, ada yang sukarela sebelum ditunjuk. Wah, kalau begini ini ya main tunjuk-tunjuk ya. Sebenarnya mungkin kalian, saya mau tapi malu ya. Ada yang mau sebelum ditunjuk? Wah, berarti memang mau ditunjuk nih. Dia boleh baca ayat 1, lalu ini siapa? Gracia ya. Gracia ayat 2. Boleh? Apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Ya, Kak. Ya. Diel ada di sana? Zafdiel Katia. Diel boleh baca ayat 1, Gracia ayat 2. Oke, sepertinya Diel tidak ada, mungkin tidak terlalu terdengar ya. Benaya. Oh, Jonathan boleh. Jonathan ayat 1, nanti Gracia ayat 2. Silakan Jonathan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Silakan Gracia ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih adik-adik. Oke. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Lihat adik-adik. Ada kalimat yang diulang-ulang ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini yang menjadi inti dari firman pada pagi hari ini. Nah, nanti dibaca ya sisanya adik-adik. Ini pasal yang bagus untuk kalian renungkan. Nanti dibaca sisanya sampai ayat 22 setelah ibadah ya. Oke. Kakak akan siap tadi. Oke. Sekarang kita mau bicara tentang Mazmur, di mana bacaan tadi terletak. Kira-kira ada yang tahu Mazmur itu berasal dari bahasa mana? Bahasa Korea kah? Atau bahasa Argentina mungkin? Atau bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Atau mungkin bisa tebak-menebak. Biasanya Alkitab ini awal mulanya bahasanya biasanya dari bahasa apa? Ada yang bisa nggak? Bisa menebak-nebak mungkin? Atau mungkin tahu? Kak, Mazmur itu berasal dari bahasa, asal katanya dari bahasa jeng jeng jeng. Masih malu-malu ya? Oke, sekarang kita lihat. Mazmur berasal dari kata mismor, dari bahasa Ibrani, yang berarti kitab atau buku. Lalu, ada satu lagi adik-adik. Mazmur berasal dari kata salmos, yaitu dari bahasa Yunani, yang berarti nyanyian dengan permainan musik, terutama kecapi. Nah, adik-adik, kira-kira pada saat membaca salmos, adik-adik teringat sesuatu nggak? Salmos. Psalm. Teringat sesuatu kah? Pada saat mungkin kalian pernah melihat Alkitab edisi bahasa Inggris ya. Nah, kira-kira Mazmur dalam bahasa Inggris itu apa ya? Ada yang mau jawab? Wah, ini belum panas nih adik-adiknya. Atau mungkin, saya mah belum pernah lihat kah bahasa Inggris. Saya mah lihatnya bahasa Sunda, Alkitabnya. Atau saya mah lihatnya Alkitab bahasa Jawa. Atau Alkitab bahasa Batak, Kak. Saya mah, Kak. Kira-kira ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Mazmur, kitab Mazmur. Tadi kata Salmos loh adik-adik. Itu setidaknya mengingatkan, Nobel. Ada yang tahu? Oke. Saya Bu. Ya, Jonathan mau jawab? Psalm. Psalm.
Bener banget. Good job, Jonathan. Yes, Psalm. Itu diambilnya dari kata most ini adik-adik. Psalm in English word. Jadi kita sekarang belajar bahasa ini dulu berapa nih? Bahasa Ibrani, Yunani, sama bahasa Inggris dari kata Mazmur aja. Nah, kitab Mazmur sendiri adalah kitab nyanyian dan kitab doa yang dipakai dalam ibadah-ibadah Yahudi. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik mau mau ngobrol misalnya sama teman-teman adik-adik di PT misalnya gitu, atau mau ngobrol mungkin sama om-om, tante-tante di PKB atau PKP, adik-adik udah tahu nih pengetahuan tentang kitab Mazmur tuh dari bahasa apa, artinya apa. Keren nggak? Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah sekarang coba kamu tanya, kalau kalian sudah mengikuti sekolah minggu dari dari PA ya, dari PA ada berapa kelas tuh? Terus sampai sekarang masuk ke PT, ada yang tahu ada berapa pasal dalam kitab Mazmur? Ini kakak share screen jadi nggak bisa kelihatan semua ya muka-mukanya. Kalau misalnya mau jawab boleh pakai tanda emoticon gitu ya. Ada yang tahu ada berapa pasal dalam kitab Mazmur? Nah, sih kalau ada kitab di depan itu bisa lihat sebenarnya adik-adik. Jawab. Ada berapa? Brian, mungkin Brian. Ada berapa pasal dalam kitab Mazmur? 150. 150. Oke, 150 pasal. Benar, Brian. Nice. Sekarang, nah ini mungkin ini mungkin kakak-kakaknya juga pada nggak tahu juga mungkin ya. Pasal mana yang punya ayat paling sedikit di Mazmur ya? Di Mazmur ada pasal yang punya ayat paling sedikit. Mungkin kakak-kakaknya tahu. Adik-adiknya lebih tahu. Adik-adik, pasal mana sih yang paling sedikit di Mazmur? Coba. Rial, mungkin Rial. Tahu Rial? Dia punya ayat paling sedikit. Mungkin cuma 1 atau 2 ayat, 1 pasal. Atau mungkin dia. Kak, susah Kak? Ini mah susah Kak. Oke. Kita lihat ya. Nah, Mazmur 117. Adik-adik boleh cek. Mazmur 117 ada berapa pasal? Ada berapa pasal? Ada berapa ayat? Coba kita lihat. Ada berapa ayat kah? Ada yang bisa ketemu? Mazmur 117 ada berapa ayat? 2 ayat, Kak. Ya. 2 ayat, Kak. Ada 2 ayat. Jadi itu yang paling sedikit adik-adik, cuma 2 ayat. Biasanya 8, 9, ini aja yang Mazmur tadi kita baca ada 22 ayat ya. Ini yang paling sedikit. Nah sekarang terakhir, kira-kira yang punya ayat paling banyak, ini Mazmurnya terkenal adik-adik. Punya ayat paling banyak. Dia tuh ya dibaginya tuh 88 ayat gitu. Saking banyaknya dia ayatnya. Ada yang tahu nggak? Mazmur yang paling banyak ayatnya ada ratusan. Mazmur 119, Kak. 100, siapa yang bilang tadi? 119 kakak nggak kelihatan. Franz. Oke Franz, bener Franz. Good job Franz. Mazmur 119 benar. Yang paling banyak dia ada berapa Franz? Ayatnya? Tinggal lihat. 176. 176 ayat adik-adik. 176 ayat itu ayatnya dibagi per 88 ayat. Itu sesuai dengan kakak lupa. Ada judul-judulnya di atas itu angka-angka bahasa Ibrani gitu kalau nggak salah. Oke. Nah sekarang jadi kalian punya banyak pengetahuan tentang Mazmur ya adik-adik. Mazmur yang paling banyak, pada berapa Mazmur. Nah sekarang kita masuk ke Mazmur 103. Mazmur 103 itu yang yang menulis, yang memazmurkan itu adalah Daud. Daud itu raja keberapa ya dari Israel adik-adik? Ada yang ingat nggak?
Ada yang ingat? Daud itu raja keberapa Israel? Ya, gimana? Nanti kakak-kakak PA-nya nangis, adik-adiknya lupa. Raja pertamanya Saul. Terus kalau Daud berarti raja keberapa ya? Ya adik-adik, Daud raja kedua ya. Oke. Ada yang mau bacain? Mazmur 103. Mungkin Luk mau bacain Luk. Luk ada di situ Luk? Atau Riana deh, Riana boleh baca Riana ke Mazmur Daud. Iya, Kak. Boleh bacain kalimat yang ada di layar. Pemazmur Daud menyanyikan belas kasihan dan kasih setia Tuhan yang hebat kepada manusia yang penuh dosa. Kasih Riana. Oke, Mazmur 103 itu Daud menyatakan tentang menyanyikan belas kasihan dan kasih setia Tuhan yang hebat kepada manusia yang penuh dosa. Nanti kalau kalian baca sampai ayat 22 ya, isinya Mazmur 103 itu tentang ini. Nyanyian Daud tentang belas kasihan dan kasih setia Tuhan pada manusia yang penuh dosa. Nah, adik-adik, ayat 1 sampai 2 yang tadi kita udah baca, itu berisi undangan untuk memuji Tuhan, berbentuk ajakan kepada diri sendiri atau berbicara pada diri sendiri. Jadi Daud tuh ngomong sama diri sendiri gitu. Hai, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu Daud ngomong sama diri sendiri. Nah, pernahkah kalian bicara pada diri sendiri, adik-adik? Kalau kakak ya dulu waktu zaman masih SMP, ya seumuran kalian tapi ya, itu suka ngomong sendirinya kayak gini. Do I know you? Do I know you? Suka kayak gitu. Kadang lihat kaca atau enggak lagi ngapain gitu tiba-tiba do I know you? Do I know you? Kayak gitu. Nah, kakak nggak tahu ya apa adik-adik suka ngomong sendiri nggak sama diri sendiri gitu. Ngomong secara bersuara atau ngomong dalam hati. Hey, lu tahu nggak? Lu tuh cakep tau nggak? Lu tuh pinter, ganteng. Pernah nggak adik-adik ngomong sendiri kayak gitu atau nggak? Mungkin kalian marahin diri sendiri. Ya ampun, masa gitu aja tuh lu tuh nggak bisa. Padahal udah dikasih tahu. Itu kalian marahin diri sendiri gitu. Misalnya ada PR matematika, terus ternyata kalian dapat 50. Ya ampun, masa dapat 50 padahal udah belajar. Kalian marahin diri sendiri. Atau muji diri sendiri. Gila, kemarin pas olahraga, ya ampun ternyata gue tuh keren ya. Bisa menang, kayak gitu. Atau mungkin menghakimi diri kalian sendiri. Nah udah, gue mah jelek deh. Gak bisa yang kayak ginian mah. Udah lah, gak akan bisa lah. Kenapa kalian kayak gitu adik-adik? Coba mungkin kita harus sharing dulu. Pernah nggak ngomong sama diri sendiri gitu? Ini kayak Daud nih kan. Kalau Daud tuh sering ngomong sendirinya mau memuji Tuhan itu. Kalian pernah nggak ngomong sama diri sendiri? Marahin diri sendiri, muji diri sendiri, atau apa namanya? Menghakimi diri sendiri. Pernah nggak adik-adik? Atau enggak kan saya mah waras kan nggak pernah ngomong sendiri. Gimana adik-adik? Ini kakak sepertinya ngomong sama tembok. Ada yang pernah, gak apa-apa sih, nggak usah ngomong, kak, ya kak saya pernah ngomongnya gini-gini, nggak usah. Maksudnya cuman ngacung aja gitu. Jangan-jangan emang cuman kakak yang cuman ngomong sendiri, yang suka ngomong sendiri. Kadang-kadang kalau di kamar gitu kan. Atau pernah lagi di kamar gitu ya, tiba-tiba keceplosan gitu, ngomong, astaga lupa, mau makan gitu. Bukan makan sih, kalau makan mah nggak pernah lupa. Ya ada adik-adik mungkin yang pernah ngomong sendiri, adik-adik. Biasanya kalau ngomong sendiri itu ngomong sama diri sendiri ya. Itu biasanya apa yang banyak yang diomonginnya? Gak ada. Coba mau kalau ini mah adik-adik PT mah maunya ditunjuk ya. Coba kita tunjuk aja kalau gitu. Franz, pernah nggak Franz ngomong sendiri Franz? Ngomong sama diri sendiri ya.
Pernah, Kak. Ya, Pernah, Kak. nggak kedengeran kan? Pernah, Kak. Pernah ya, pernah. Oke, berarti kakak nggak sendirian. Kalau lu pernah nggak lu ngomong sendiri, lu ngomong sama diri sendiri? Nah ya, tapi sekalian mungkin ininya pikiran mungkin ih si kakak ngomong sama diri sendiri mah gila bener kak, ngomong sendiri gitu enggak sih ya adik-adik ya. Oke, nah selain itu adik-adik, selain mungkin curhat tentang orang lain pada diri sendiri ya, I know it sounds sweet right, curhat sama diri sendiri tentang orang lain, pernah nggak? Astaga, kemarin gue ketemu sama si itu teh, kenapa dia ngomong gitu sama gue? Nah kayak gitu, jadi ngomong sendiri gitu sama diri sendiri tentang orang lain, pernah adik-adik? Atau mungkin bahasanya nggak gua, lu mungkin bahasanya aku gitu ya. Aku kemarin eh, apa gitu misalnya, aku aku kesel banget sama si Anu. Jadi itu pernah nggak adik-adik ngomong sama diri sendiri tentang orang lain? Coba kita dengar. Diel, pernah nggak Diel? Mungkin ngomongin guru mungkin. Aku tuh ya sama si Miss itu kemarin, si Miss itu tuh ngomongnya aku pinter. Astaga, coba dibayangkan masa si Miss itu bilang aku pinter. Pernah nggak dia mungkin kayak gitu dia? Ini kakak suka pada grogi nih kalau nggak ada yang respons. Oke, nggak pernah. Oke, baiklah kalau gitu kita lanjut aja adik-adik ya. Mungkin ini pembahasannya agak berat, ngomong sama diri sendiri. Oke, nah adik-adik, Daud di Mazmur 103 itu selain dia berbicara dengan diri sendiri untuk memuji Tuhan, dia juga menyatakan bahwa Tuhan adalah pembela orang tertindas. Kalian boleh lihat di ayat yang ke-7. Lalu Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kalian juga boleh lihat di ayat 8. Dan Tuhan adalah Raja semesta alam, ayat 19. Ini pernyataan Daud pada Tuhan. Jadi dia berbicara pada diri sendiri, terus bilang, hai jiwaku, Tuhan itu adalah pembela orang tertindas. Hai aku, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar. Daud bisa ngomong kayak gini karena dia mengalami sendiri adik-adik. Pada saat dia membuat Mazmur ini, dia tidak dalam keadaan yang senang, tidak dalam keadaan yang bahagia, tapi tetap dia bisa memuji Tuhan. Nah adik-adik, menurut kalian, pada saat kalian hatinya sedang gak enak gitu ya, kira-kira kalian bisa memuji nggak? Misalnya ketemu dengan Pak Stefanus misalnya, terus hati kalian tuh lagi bete, bad mood, pokoknya hari itu berantakan lah. Terus kira-kira kalian bisa nggak memuji Kak Stef misalnya gitu, atau mungkin Kak Ola misalnya, bisa nggak kalian memuji? Ya Kak Ola hari ini rambut Kak Ola bagus sekali. Nah, bisa nggak kalian seperti itu? Karena lagi moodnya lagi hancur, berantakan, lagi bete, dimarahin mama, dimarahin papa, nggak dikasih uang jajan, di sekolah nilainya anjlok semuanya, bisa nggak kira-kira adik-adik? Nok adik-adik, kira-kira menurut kalian bisa memuji pada saat kondisi seperti itu tidak? Ini kakak cuma tahu adik-adik itu Ria, Benaya, Riana, Luke, Diel, Franz, sama Gracia. Benar nggak? Itu adik-adiknya ya? Aku juga, Kak. Oh, ya saya juga. Oke, baiklah. Sama Jonathan. Oh ya. Ya saya, menurut ya saya, kira-kira bisa nggak? Pada saat, pernah kan moodnya berantakan gitu, moodnya bete sepanjang hari gitu, pengennya marah-marah. Ya. Kira-kira bisa nggak menurut ya saya, kamu bisa memuji Kak Ola misalnya, atau Kak Steph, atau Kak Astrid misalnya gitu? Tergantung masalahnya sih. Tergantung masalahnya. Ini kamu lagi, pokoknya masalahnya berat banget gitu.
Nggak tahu. Nggak tahu. Belum pernah dalam kondisi seperti itu ya. Belum pernah terlalu berat gitu. Oke, kalau misalnya yang sedang-sedang saja, gitu, Bisa. bisa kalian memuji. Bisa. Kamu kalau misalnya disuruh muji, sekarang Kak Stef, kamu mau muji apa? Apa? Kamu mau puji, misalnya puji siapa yang mau kamu puji ya? Kak Astrid deh, apa yang kamu mau puji sekarang? Kan katanya sekarang sedang-sedang saja. Gitu. Susah ya mau puji orang ya. Tapi kira-kira aja, kira-kira. Oh, ya hari ini apa? Hari ini dan biasanya cantik. Ais, Astrid cantik sekali. Oh, baiklah. Oke, sip. Nah, kakak mau perempuannya berarti cuma Riana ya? Sama Gracia ya? Riana, menurut kamu kalau kamu dalam kondisi yang kira-kira, aduh, udahlah nggak bisa muji orang gitu. Menurut kamu kira-kira kamu bisa nggak memaksakan diri gitu untuk memuji? Bisa sih Kak, tapi kayaknya nggak terlalu tulus gitu loh. Memujinya nggak terlalu tulus ya. Misalnya, coba kamu puji ke Alisa sekarang. Ceritanya kamu lagi bete. Kak Alisa hari ini cantik. Alisa hari ini cantik. Sip. Yang meskipun lagi bete, pemazmur seperti Daud itu bukan memaksakan diri ya, mengambil langkah untuk memuji Tuhan. Susah adik-adik kalau pada saat kita lagi punya masalah, lagi punya pergumulan, lagi sedih, lagi bete, lagi pengen marah-marah, terus diminta untuk memuji Tuhan. Biasanya memuji Tuhan kan biasanya menyanyi ya, biasanya memainkan musik, atau mungkin adik-adik ada cara lain untuk memuji Tuhan selain menyanyi dan memainkan alat musik. Mungkin ada cara lain untuk memuji Tuhan. Kakaknya belum dengar ya tadi suaranya Luke sama Benaya sama dia. Coba siapa yang mau bicara? Luke atau Benaya? Ini kalian ada di sana kan? Jangan cuma namanya aja. Benaya, Luke, dia ada di tempat kan? Ada, Kak. Oke, Benaya, Ben, selain menyanyi dan memainkan musik, menurut kamu kira-kira kalau mau memuji Tuhan itu pakai cara apa ya? Gitu kan. Ya. Ya, aku mengasihi sesama aja mungkin, Kak. Mengasihi sesama. Oke. Thank you, Ben. Ada lagi? Luke ada di sana, Luke? Berdoa, Kak. Berdoa. Oke. Dia ada di sana, dia. Bagaimana caranya dia selain menyanyi dan memainkan musik? Dia ada di sana, dia? Tidak ada. Adik-adik kalian bisa menari, bahkan dengan berkata, Tuhan, Engkau sungguh hebat. Hanya berkata seperti itu aja, itu memuji adik-adik. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Apa lagi ya di sini? Oke, nah sekarang ada pertanyaan untuk direnungkan. Ini kalian bisa tulis jawabannya di buku atau selembar kertas adik-adik, karena kadang-kadang kalau merenungkan itu suka lupa ya. Sebutkan minimal 5 alasan perlunya mengajak diri sendiri untuk memuji Tuhan. Apa alasannya? Apa sih alasan kita perlu mengajak diri sendiri untuk memuji Tuhan? Ada yang bisa kasih satu dulu sekarang? Mungkin nanti sisanya kalian renungkan, kalian tulis. Jonathan mungkin? Kenapa sih kita perlu mengajak diri sendiri? Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Atau menurut kalian memuji Tuhan itu nggak perlu? Nggak penting memuji Tuhan. Oke, Rial, mungkin Rial punya jawaban, Rial? Ada Rial di situ? Siapa yang mau jawab? Sebagai ungkapan syukur, Kak.
sebagai ungkapan syukur. Nice answer. Jawabannya bagus. Ya, kita mengajak itu karena kita mau bersyukur ya. Perlu untuk bersyukur. Oke. Oke, Ran sudah jawab. Berarti kalian sisanya boleh dipikirin ya. Apa sih alasan kita harus memuji Tuhan? Oke. Lalu, pertanyaan untuk direnungkan lagi. Berbicara sebagai warga negara Indonesia, kalian semua warga negara Indonesia kan ya? Kebaikan Tuhan apa yang paling nyata yang dialami oleh bangsa Indonesia? Kebaikan Tuhan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia? Kalian tahu kan sekarang kita sedang menghadapi pandemi ya. Kira-kira kebaikan apa sih? Kebaikan Tuhan apa yang paling nyata dialami bangsa kita? Adik-adik, ada yang atau pertanyaannya terlalu berat atau gimana adik-adik? Gak ada respons? Kakak tidak menyerah dengan Diel. Diel, ada di situ Diel? Zafdiel Tatia? Diel? Oke. Masih belum. Gracia deh, Gracia. Apa sih kebaikan Tuhan buat bangsa Indonesia? Oke, simpan dulu ya pertanyaannya. Sekarang yang ini, yang terakhir, apa yang bisa kalian turut lakukan bagi bangsa ini, terutama di tengah kondisi pandemi seperti sekarang? Ini kalau kalian mau lihat contoh-contoh. Oke, kalian boleh tonton film ini, film Putus-Putus di YouTube, boleh kalian lihat. Oke, ini ya respon adik-adiknya. Oke, ya saya mungkin kalau misalnya katanya tadi, kebaikan Tuhan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia? Contohnya kayak merdeka nggak sih? Ya, benar. Kalian kebayang nggak? Kalau Tuhan nggak kasih kemerdekaan buat bangsa Indonesia, kita masih dijajah adik-adik. Kita nggak punya kedaulatan sendiri untuk memutuskan, oke, saya mau jualan padi ke Jepang. Kalau kita masih dijajah, kita nggak bisa menentukan itu. Atau misalnya, oke, saya mau ikutan Olimpiade, Indonesia mau ikut Olimpiade, mau kirim siapa pemenang kemarin bulu tangkis tuh? Itu bukan Olimpiade ya. Nah itu, kalau misalnya kita masih dijajah, kita nggak bisa kirim. Benar. Ada lagi nggak kebaikan Tuhan buat bangsa Indonesia? Kalian kebayang kalau Indonesia itu isinya gurun pasir, semuanya gurun pasir. Pernah membayangkan itu? Betapa baiknya Tuhan dengan menciptakan alam Indonesia itu begitu kaya ya. Kita punya gunung, kita punya pantai, kita punya sawah, kita punya kebun, kita punya segala macam. Rempah-rempah banyak. Ini kakak yang jawab jadinya. Coba nanti kalian pikirin ya, apa sih kebaikan Tuhan buat bangsa Indonesia? Terus terakhir, apa sih yang bisa kalian lakukan? Karya apa? Gak usah mikir muluk-muluk gitu, yang sederhana aja. Apa yang bisa kalian lakukan untuk bangsa? Kayaknya minggu kemarin, Kastef mungkin ya, minta adik-adik buat melakukan satu langkah kecil. Nah, saya nggak tahu ya ini apa adik-adik yang sama yang hadir atau enggak nih. Coba adik-adik, karya atau apa sih yang bisa kalian lakukan untuk bangsa? Kakak kasih contoh ya. Pada saat pandemi seperti ini, kalian bisa memakai masker dengan benar. Itu udah turut memberikan karya buat bangsa Indonesia, turut berperan untuk bangsa Indonesia. Pakai masker yang benar, pakai maskernya nggak cuma di sini gitu ya, atau mungkin di sini, tapi tertutup benar. Itu satu langkah kecil. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Yang simpel aja, yang sederhana aja. Gak usah muluk-muluk, misalkan saya mau bangun sekolah gitu, nggak usah. Itu cita-cita nanti mungkin ya kalau kalian udah kerja. Banyak uang. Oke. Ada adik-adik? Ada adik-adik?
adik-adik. Contoh karya. Baiklah, kayaknya habis waktunya. Tangan. Ya, baik adik. Baik adik. Baik adik-adik. Nah, terakhir, mari kita bernyanyi lagu ini. Kalau tadi jawabannya kayaknya agak susah, adik-adik bisa nyanyi lagu ini. Adik-adik, apakah bisa menyanyikan lagu ini? Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ini ganti pakai nama kalian. Jenny dan Teruna di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Boleh kalian buka mic, nggak apa-apa, suaranya beradu. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Jenny dan Teruna di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, nanti saat doa syafaat, pada saat kalian diminta untuk berdoa, kakak minta kalian berdoa untuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, dan berdoa untuk tekad dan cara memberi kontribusi bagi negara. Oke? Nah, habis. Yang firman Tuhan. Mari berdoa adik-adik. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan, firman yang mungkin kami terima pada hari ini, firman yang cukup banyak Tuhan memberikan kami pengetahuan dan juga mungkin memberikan kami pencerahan tentang siapa Engkau, tentang Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang memberikan kami begitu banyak kebaikan-kebaikan, dan kami mau bersyukur Tuhan kami boleh mendapatkan firman-Mu, dan biarkan Tuhan firman itu boleh mengendap dalam hati, pikiran kami, jiwa kami, sehingga kami boleh benar-benar mengerti siapa Tuhan itu, siapa Allah yang kami sembah, dan kami boleh bagikan kepada orang-orang lain di sekitar kami, baik itu melalui tutur kata kami maupun perbuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita masuk ke doa syafaat. Kakak mau minta tolong Brian untuk berdoa persembahan.
Pokok-pokok doanya seperti biasa, sama tadi yang Kak Jenny bilang, teman-teman, gereja, sekolah, bangsa, dan negara, nanti akan ditutup oleh Kak Jenny. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau limpahkan sampai pada hari ini. Kami masih bisa beribadah dan berkumpul untuk memuji nama-Mu. Tuhan, berkatilah teman-teman kami jika ada yang sakit atau sedang sibuk. Berkatilah mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalah dan bisa beribadah kembali seperti kami. Tuhan, berkatilah gereja kami yang masih melayani dan memuji nama-Mu. Berkatilah supaya tetap bisa berdiri dan memberitahukan Injil Tuhan. Berkatilah orang tua kami supaya mereka bisa tetap sehat dan memiliki rezeki yang cukup. Tuhan, berkatilah juga negara kami supaya virus yang sedang mewabah ini bisa meredah dan kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Berkatilah juga pemerintah supaya mereka bisa mengatasinya dan menyelesaikan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kak Jenny, maaf, mic-nya belum kebuka. Di-unmute dulu, Kak. Tuhan, kami yang bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan. Dengan apa yang boleh kami terima untuk firman Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh Tuhan yang menjadikan yang terbaik ya Tuhan, apa yang boleh kami terima. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami dengar melalui firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk bersyukur, di mana kami boleh menempatkan, meluangkan waktu kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan beri. Dan sebentar ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PKPT dimanapun PKPT berada, mulai dari ujung barat sampai ujung timur pelayanan dari GPIB, Tuhan boleh menyertai. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh Tuhan berikan melalui orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan berkat apa yang boleh menjadi bagian mereka ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa sebagai anak-anak agar menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh Tuhan berikan. Kami tidak mau hanya meminta, tapi kami ingin bersyukur ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan kami siang dan malam, dan kami boleh setia dengan apa yang boleh Tuhan janjikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar dan jangan lupa menambahkan kode 22 seperti yang ada di contoh di layar. Mari kita angkat pujian dari NKB 199, bait yang pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jadi mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Biarlah Kau yang memberkati setiap kami, tangan kami yang memberi ya Bapa. Engkau yang memberkati persembahan ini biarlah menjadi berguna untuk gereja-Mu, untuk pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik kita masuk. Adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Minggu depan kita ketemu lagi masih di Hangout online, masih belum ada info untuk kita offline di gereja. Kalau nggak salah sih di gereja bulan September udah mulai bisa disyukuri lagi sama jemaat ya, walaupun sekitar 25% sampai 50% kapasitas. Karena terakhir dengar info dari berita itu Bandung udah mulai turun ya zonanya dari zona merah jadi zona nggak merah. Nggak tahu deh di bawah zona merah itu apa. Cuman kasus COVID-19 di kota Bandung sudah mulai menurun. Jadi kita berdoa supaya segala sesuatunya biar bisa cepat beres. Kalian juga kita juga bisa aktivitas seperti biasa, bisa sekolah lagi walaupun mungkin dibatasin ya kelas-kelasnya atau kayak gimana. Jadi udah bisa onsite lagi di sekolah, udah bisa pakai seragamnya tuh beneran datang ke sekolah. Hari Minggu kita bisa sekolah Minggu juga di HMPT. Jadi kita berdoa untuk bangsa negara ini nggak putus-putusnya, nggak berhenti-berhentinya. Ketika kita pernah minta mungkin sekolah libur lah seminggu, 2 minggu, kejadiannya 2 tahun teman-teman gitu kan. Jadi jangan sampai patah semangat, tetap sekolah itu nomor 1. Apapun yang terjadi, kita tetap sekolah karena katanya sih mata uang yang berlaku di seluruh dunia itu pendidikan. Jadi teman-teman harus tetap kejar terus sekolah teman-teman apapun pendidikannya. Ya. Nah, untuk menyambut firman Tuhan yang tadi boleh dibawakan sama Kak Dewi kan nggak mungkin cuma kita dengerin aja ya, kita juga harus melakukannya karena berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan.
Nah, kita punya Sabtu Minggu ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada 6 hari. Itu tuh Kak Stef mau ajak teman-teman itu untuk polanya 1-1, 2-2, 3-3 ya, dengan memuji nama Tuhan dulu gitu. Jadi hari Senin, Selasa itu 1-1 kita memuji nama Tuhan 1 kali 24 jam. Masa sih nggak ada waktu untuk kita nyanyi rohani ya, nyanyi buat Tuhan gitu. 1 kali aja di hari Senin, Selasa. Nggak mendengar ya. Jadi kalau dengerin lagu lewat Spotify atau dengerin mau papa ngasih lagu pagi-pagi di Maestro gitu, itu nggak dihitung. Jadi harus nyanyi lewat mulut sendiri atau dalam hati gitu ya. Jadi kita yang memuji nama Tuhan, bukan kita mendengarkan orang memuji nama Tuhan. Oke, jadi Senin sama Selasa kita satu pujian, entah kalian mau di hari apa aja terserah kalian. Nanti nggak di jam berapa aja terserah kalian, nyanyi 1 lagu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 2 lagu. Rabu, Kamis 2 lagu. Jumat, Sabtu 3 lagu. Hari Minggunya kita nyanyi 5 lagu dalam IHMPT, dalam ibadah ini ya. Jadi kita nggak cuma mendengar aja, tapi kita sampaikan juga melalui Tuhan. Nggak peduli di suara kalian fals, Tuhan nggak peduli di suara kalian jelek kayak gimana, tenang aja. Tuhan kita udah bosan mungkin ngedengerin malaikat nyanyinya merdu-merdu gitu kan. Dia kangen anak-anaknya untuk nyanyi ke Tuhan, untuk memuji nama Tuhan gitu. Karena mungkin di sorga sana Gabriel dan para kawan-kawan yang luar biasa mungkin bersenandung itu udah bosan mungkin Tuhan pengen anak-anaknya yuk kita nyanyi firman Tuhan, kita nyanyi apapun itu, nyanyi rohani ya, nyanyi rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya, 1-1, 2-2, 3-3. Senin, Selasa 1 lagu, Rabu, Kamis 2 lagu, Jumat, Sabtu 3 lagu, dan diucapkan, dinyanyikan, nggak cuma dinyanyikan. Oke, itu aja. Untuk Warta PT dari Kak Stef, terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu di depan. Silakan Kak Jenny untuk amanat pengutusan. Terima kasih Kak Stef. Bagus banget apa yang tadi Kak Stef sudah berikan kepada adik-adiknya. Coba kita lakukan, karena bagi kakak juga itu tidak mudah. Terus terang, untuk menyanyikan dengan suara keras, itu maksudnya dengan bersuara 1 lagu 1 hari itu memang lebih enak mendengarkan ya. Cuman kadang-kadang memang kita harus memaksa diri sendiri untuk melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan senang untuk dipuji, adik-adik ya. Oke. Pulanglah dalam damai sejahtera, dan biarlah semua firman yang boleh adik-adik dapatkan pada hari ini itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kalian. Ingat bahwa Tuhan bertahta atas puji-pujian. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Nah, adik-adik, baik, kita akan menyanyikan lagu Jika Padaku Ditanyakan. Ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi dunia yang ditawan, yang tak dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia,
itu berita bagi isi dunia. Adik-adik, mari kita dalam doa dan nanti kita akan Allah Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Kami mau benar-benar Tuhan memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, memberikan apa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Lewat bibir kami, lewat tingkah laku kami, perbuatan kami, Tuhan kami mau untuk boleh memuliakan Engkau Tuhan, boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mau turun tangan pada saat kami mendapatkan masalah, yang Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang mau membebaskan kami dari segala himpitan, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memberikan kami begitu banyak hal. Tidak ada alasan Tuhan bagi kami untuk tidak memuji Engkau karena ada 10.000 alasan Tuhan, 10,000 reasons buat kami untuk memuji Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus memuji Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, tapi biarkan kasih karunia Tuhan saja yang boleh tetap ada atas kami, kebaikan-kebaikan Tuhan saja yang boleh ada atas kami, dan mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sudah selesai, adik-adik dipersilakan mengambil satu minyak masing-masing. Terima deh adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam buat keluarga. Sehat-sehat semuanya ya. Sampai hari Minggu semuanya. Sampai hari Minggu. Hari Minggu.